Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak ini? Jelas. Jelas. Terima kasih, Mbak Lin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kitab Al-Istiftahat An-Nas ya, karya Syekh Said Ramadan Al-Buti. Di pertemuan yang ke-10 ya. Yang ke-10 membahas soal jadi kita ini pada penghujung bab yang kedua ya, dan akan memasuki bab ketiga ya. Karena bab kedua kemarin ya tentang as-suluk tazkiyah, dan nanti pada bab yang hari ini kita akan masuk pada bab ketiga soal taroh dan ibadah. Namun sebelum kita mulai, mari kita mengawali pengajian kita pada malam hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ini penghujung bab kedua. Masih soal as-suluk wa tazkiyah. Ada pertanyaan halaman 91 ya. Pertanyaan nomor 239. Ini pertanyaannya agak klasik, pertanyaan yang juga banyak diperdebatkan atau didiskusikan di Indonesia, yaitu soal pembacaan Al-Quran ketika ada orang meninggal, kemudian 7 hari, 40 hari, 100, dan seterusnya ya. Tapi ini penanyanya dari Dagestan. Dagestan itu sebuah provinsi mayoritas Muslim yang ada di Rusia. Ya. Dulu waktu saya di Suriah, banyak sekali kawan-kawan saya itu dari Dagestan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahnu fi Dagestan wajadna aba'ana ala adatin ra'ainaha adatan hasanah. Wa huwa anna ahla qurana idza mata fihim ahadun ishtaghala syababul qaryati bi tajhizil qabri wal kibaru yajtami'una ma ahlil mayyiti li tajhizil mayyiti wat ta'siyah wa ba'da intihai ahli wa man yu'inuhum min ghaslil mayyiti wa takfinihi yajlisu ila janibil janazati 7 sampai 11 orang wa yaqra'una suratul an'am. Jadi begini, langsung saya terjemahkan aja. Jadi ini kami di Dagestan, di Rusia, itu menemukan sebuah tradisi yang baik, kata penanya. Yaitu ketika ada orang meninggal, maka orang kampung itu, kalau anak-anak mudanya menyiapkan liang lahat, ya, menyiapkan kuburan, sedangkan orang-orang tuanya itu adalah berkumpul di rumahnya si mayit, ya, kemudian membaca surat Al-An'am. Kemudian setelah itu membacakan tahlil, kemudian sampai membacakan tahlil sampai dengan bacaan la ilaha illallah 70.000 kali gitu katanya. Kadang-kadang seringkali mayitnya memang sudah wasiat gitu. Kadang-kadang juga kadang-kadang juga tidak gitu. Nah, seterusnya lah, pertanyaannya ini panjang sekali sampai tentang talqin, seperti tradisi orang meninggal di Indonesia ya. Ya Abdullah ibnu Amatillah Al-Karim, udhkur ma kharajta alihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jannata haqqun. Terusnya di tradisi talqin sebagaimana yang ada di Indonesia. Ini kemudian dibacakan lillahi ma fis samawati
wa ma fil ard, ya, akhir surat Al-Baqarah, kemudian juga surat-surat yang lain, Al-Ikhlas. Oke, singkatnya ini tradisi yang hampir sama atau mirip sekali dengan tradisi pengurusan jenazah yang ada di Indonesia. Ini hukumnya bagaimana? Apakah termasuk bid'ah, ya, atau memang itu adalah bid'ah sayyi'ah atau bid'ah yang hasanah gitu? Jawaban beliau, kullu qira'atin lil Qur'ani tuhibu an tariqid du'a'i lil mayyiti masyru'un wa maqbulun 'inda jumhuril fuqaha. Setiap bacaan Al-Qur'an yang dihadiahkan melalui perantara doa kepada mayit itu adalah disyariatkan dan diterima menurut mayoritas ulama. Bisyarti Allah yatimma dzalik ama i'tiqadi kaunihi sunnatan. Yang penting tidak meyakini bahwa itu adalah sunnahnya Nabi. Itu memang Nabi tidak melakukan itu bukan sunnahnya Nabi. Tapi bukan berarti setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi itu buruk. Ya, betapa banyak yang kita lakukan ini belum pernah dilakukan oleh Nabi, dan betapa sempitnya syariat Islam itu seandainya syariat itu adalah hanya yang pernah dilakukan oleh Nabi. Itu. Kalau soal bid'ah itu sudah dilakukan bahkan sejak masanya Khulafaur Rasyidun, ya. Contohnya salah satunya ya sholat witir itu, ya, sholat tarawih. Sholat tarawih secara berjamaah 20 rakaat itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi kata Sayyidina Umar mengatakan bahwa ni'matil bid'ati itu hadhihi, itu. Sebaik-baik bid'ah adalah ya sholat tarawih ini. Itu. Dan banyak yang lain lah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Pembukuan Al-Quran itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, bid'ah, tapi juga tidak mesti bid'ah ini terlarang. Gitu ya. Sudah sering saya kira teman-teman membahas persoalan itu. Termasuk salah satunya ini, tahlil itu ya tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi kata jumhurul ulama, mayoritas ulama, tahlil itu bisa sampai kepada mayit. Masyru'un wa maqbulun. Gitu. Disyariatkan dan diterima. Gitu. Kan ya, dan dengan syarat tadi bahwa tidak meyakini bahwa Rasulullah memerintahkan itu. Memang Rasulullah nggak memerintahkan secara khusus, ya. Tapi bukan berarti yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu adalah tidak boleh. Gitu. Wa kullu shadaqatin tuhibulil fuqara an ruhil mayyiti masyru'atun wa mabruratun inda jumhuril fuqaha. Bukan hanya bacaan tahlil atau zikir yang diterima dan yang disyariatkan dan diterima, tetapi juga sodakoh di atas namakan mayit itu juga masyru'atun wa mabruratun, disyariatkan dan merupakan perbuatan yang baik inda jumhuril fuqaha, menurut mayoritas ahli fikih. Makmur, matamu makmur. Aramumu. Summa in kana al-mayyitu awsa biha yazda dzalika bi syarti alla yazida majmu'a ma awsa bihi an simalihi. Yang itu memang mewasiatkan untuk mewasiatkan sedekah atas nama mayit itu, maka wasiat itu boleh dilakukan tapi tidak melebihi sepertiga daripada hartanya mayit. Wa in kana dhimatuhu mashghulatun biduyunin alaihi abi kafarati yaminin aw iftaran aw nahwi dzalik wajaba ikhraju dzalika lil mustahiqina min asli tarikatihi qabla tawzi'iha ala tarikati. Seandainya mayit ini punya hutang, punya kafarat dan seterusnya, maka itu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, kemudian tapi seandainya mayit itu tidak berwasiat, maksudnya mayit ini nggak pernah wasiat untuk menyedekahkan hartanya atau apa gitu,
Maka kalau tidak pernah wasiat itu berarti harta tersebut di itu. Dan karena itu kalau mau melakukan sedekah atas nama mayit, maka harus sudah mendapatkan persetujuan daripada ahli waris ya. Itu. Ketika orang meninggal itu kan sudah terputus kepemilikan hartanya. Maka ketika dia tidak melakukan wasiat, maka harta itu ya jatuh kepada ahli waris gitu. Dan karena itu ketika ingin melakukan sedekah dengan hartanya mayit, maka harus sepersetujuan daripada ahli waris ya. Oke. Pertanyaan berikutnya 240. Halin nusus allati tusni 'alal ilmi wal ulama khassatan bil ilmi syar'i. Jadi gini, pertanyaan yang 240 ini penanya menanyakan apakah ayat-ayat hadis yang berbicara tentang keutamaan ilmu, misalnya yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat itu, atau misalnya hadis yang menyebutkan keutamaan ilmu, misalnya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin misalnya, atau innal malaikata la tad'u ajnihataha ala tulabil ilmi, dan seterusnya. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan ilmu, apakah hadis-hadis dan ayat tersebut itu hanya berlaku pada ilmu syariat atau juga ilmu-ilmu umum? Ada penanya yang mengatakan seperti itu. Jawaban beliau adalah laisa fil ulama ir-rasikhina man yaqulu innal ayata yad'u fiha ilal ilmi wa tatahaddatsu an ahamiyatihi innama ya'ni fiha ulumus syariah. Nggak ada yang membatasi, nggak ada ulama yang membatasi bahwa ilmu itu adalah hanya ilmu syariat. Itu. Balil kullu muttafiquna ala anna al-ilma alladhi yad'ul bayan al-ilahi ilaihi wa al-ilmu mutlaqan. Tapi yang ulama bersepakat bahwa yang dimaksud ilmu yang dianjurkan untuk dipelajari itu adalah ilmu secara umum. Jadi keutamaan ilmu, kalau ada ayat hadis yang bicara keutamaan ilmu, itu bukan hanya ilmu syariat, tapi ilmu secara umum, termasuk ilmu fisika, ya, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu yang lain-lain lah, semua ilmu itu mengandung keutamaan, sebagaimana disampaikan oleh ayat maupun hadis, bukan hanya ilmu syariat saja. Ghairu annaha tatafawatu fid darajati. Itu, tetapi memang keutamaannya itu berbeda-beda gitu, berjenjang ya. Itu. Fa afdaluha al-ulum allati tu'arriful insana billah. Tentu ilmu yang paling utama adalah ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah. Itu. Wa tubashiruhu bisyari'atil adalah ilmu yang menerangi kita atau memberikan penjelasan kepada kita tentang syariat Islam. Yaliha baqiyatul ulum al-mukhtalifah. Baru kemudian ilmu-ilmu yang lain itu. Jadi yang dimaksud keutamaan ilmu itu ya ilmu secara umum. Semua ilmu itu utama, itu baik semua. Tapi ada peringkatnya itu. Peringkat yang pertama itu adalah ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah, berarti ilmu akidah ya, ilmu akidah. Yang kedua adalah ilmu yang mengenalkan kita tentang syariat Islam. Berarti ilmu apa? Ilmu fikih ya. Baru setelah itu adalah ilmu yang lain. Itu. Imam Ghazali secara panjang lebar sudah membahas ini di dalam kitab Ihya ya. Ilmu itu ada ilmu yang fardu ain, ilmu itu ada ilmu yang fardu kifayah, ada ilmu yang sunnah, dan ada ilmu yang makruh sampai ada ilmu yang haram. Ilmu yang fardu ain itu ya ilmu tauhid. Semua manusia, umat Islam itu harus belajar ilmu tauhid. Itu hukumnya wajib. Itu. Kemudian yang ilmu-ilmu fardu kifayah itu misalnya adalah ilmu kedokteran, itu fardu kifayah. Itu setiap daerah itu harus ada orang yang belajar ilmu kedokteran. Kalau semua di daerah itu tidak ada yang belajar ilmu kedokteran, maka semua penduduk daerah itu berdosa. Gitu.
Kalau sudah ada yang mempelajari, maka gugurlah kewajiban yang lain. Itu ya. Ilmu kedokteran ini termasuk ilmu yang fardu kifayah. Harus dipelajari. Gitu. Wajib ya, wajib, tapi wajibnya wajib kifayah. Terus kemudian berikutnya pertanyaan di 241 tentang ilmu mantik. Apakah harus gitu bagi seorang apakah mungkin memahami ilmu-ilmu syariat tanpa memahami ilmu mantik? Nah, kemudian jawaban beliau, ya bisa saja orang itu mendalam pengetahuannya tentang ilmu syariat tanpa harus belajar ilmu mantik. Dan beberapa ulama syariat itu ada ya juga yang tidak mengerti ilmu mantik dan tidak ada masalah itu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa ilmu mantik itu haram. Ilmu yang haram itu ya contohnya seperti yang kita bahas pada minggu lalu ya. Salah satu ilmu yang haram itu adalah mempelajari ilmu sihir ya. Atau ilmu perjudian, nah jelas haram itu. Kayak gitu. Jadi itu ya terkait dengan ilmu. Peringkat-peringkatnya. Yang jelas semua ilmu itu ya ilmunya Allah. Semuanya baik, semuanya mengandung keutamaan. Hanya saja ada peringkat-peringkatnya. Ada yang ilmu yang paling utama yaitu ilmu tauhid, kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu syariat, ilmu fikih, baru yang berikutnya adalah ilmu-ilmu yang lain. Sekarang kita masuk pada bab 3 dari kitab ini. Bab yang membahas hukum bersesuci, toharoh, dan ibadah. Pertama, di pertanyaan nomor 242, terkait dengan sholat Jumat pada hari Id. Jadi ada penanya yang mengatakan, bagaimana seandainya Idul Fitri atau Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat? Apakah sholat Jumat itu menjadi gugur atau bagaimana? Jawaban beliau, sholat Jumatnya itu tidak gugur. Sholat Jumat itu tidak bisa gugur dengan sholat Id. Kalau seseorang itu ada di dalam kota, gitu. Orang yang tidak wajib sholat Jumat pada saat sholat Id adalah orang-orang yang jauh, yang datang dari tempat yang sangat jauh, yang sekiranya repot pagi-pagi sudah sholat Id, nanti azan Jumat harus sholat berangkat ke kota lagi untuk sholat Jumat. Nah itu yang jelas semua ilmu baik. Ada yang kedua berikutnya adalah ilmu pada bab 3. Ada pertanyaan nomor 204 pada hari Id Jumat atau bagaimana? Sholat Jumat dengan sholat itu ada di dalam kota. Pada saat sholat sangat jauh, yang sholat berangkat ke kota lagi untuk sholat Jumat, nah itu gugur depan rumah ya, jaraknya paling jauh 100 meter gitu. Saya kalau di Indonesia merata lah, bahkan yang di tempat-tempat yang mayoritas non-muslim. Ini saya sekarang lagi ada di Papua ya. Di Papua aja masjid banyak sekali, padahal muslimnya minoritas. Jadi nggak sulit lah kalau sekarang ya mau nyari masjid di Indonesia. Jadi nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat Jumat meskipun berbarengan dengan hari Id. Tuh. Berikutnya adalah nomor 243. Ada yang bertanya soal apakah ketika kita selesai melakukan sholat Jumat, ya, ini pertanyaannya dari orang Indonesia ini. Jadi begini, saya bacakan pertanyaannya. Uridu su'al hal yujadu dalil minasyari sawa'un minal Quran awil hadis nassan aw istinbatan an wujubi salati zuhri yaumal jum'ati ba'dal faraghi min salatil jum'ati. Saya ingin bertanya, apakah ada dalil baik dari Al-Quran atau hadis atau istinbat mengenai kewajiban sholat zuhur setelah sholat Jumat, setelah selesai sholat Jumat. Wa kaifa mawaqiful madzahibil arba'ati an mas'alati dzalik. Al-faqir talibul ilmi syar'i syafi'iyul madhab min Indonesia. Jadi ini yang tanya dari Indonesia. Saya ini al-faqir ya. Saya ini yang fakir ilmu, ini adalah pelajar
madhabnya Syafi'i dari Indonesia. Karena kami fa innana nasma'u miraran min ba'dhin nas yatakallamuna biwujubihi. Karena saya dengar beberapa orang mengatakan bahwa setelah selesai sholat Jumat itu harus diikuti dengan sholat zuhur. Jawaban beliau, sholatul Jum'ati takhtalifu an sholat. Karena kan begini ya, dalam mazhab Syafi'i ta'addudul Jum'ah itu tidak boleh. Dalam satu desa itu tidak boleh ada 2 masjid melaksanakan sholat Jumat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Aturannya seperti itu. Nah, tapi kan seringkali di kampung-kampung di negara kita ini, di Indonesia, kadang-kadang satu desa itu masjidnya sampai 5. Gitu. Artinya ada ta'addudul Jum'ah. Sebagian ulama mazhab Syafi'i itu mengatakan kalau ada ta'addud itu berarti yang sah adalah yang pertama takbiratul ihram. Itu sebagian ulama ada yang mengatakan begitu. Sehingga untuk hati-hati, sebagian orang itu karena tidak tahu mana yang lebih dulu. Sebagian ulama ada yang sebagian orang dulu takbiratul ihram salat Jumatnya, sebagian orang itu memilih mengulangi dengan salat zuhur. Jadi sudah selesai salat Jumatnya, diulangi lagi dengan salat zuhur. Oke, jawaban beliau adalah sholatul Jum'ati takhtalifu an sholatil jama'ati bima ajma'a alihil muslimuna min wujubi ada'i sholatil Jum'ati fi makanin wahidin bihuduri amiril mu'minin aw man yunibuhu. Jadi sebenarnya gini, sholat Jumat itu beda dengan sholat jamaah ya. Sholat Jumat itu dilaksanakan, itu memang sebetulnya adalah simbol persatuan. Kalau zaman sekarang mungkin orang menyebutnya show of force ya. Sholat Jumat itu harus bareng. Satu kota atau satu daerah itu harus bersama-sama melakukannya. Gitu. Dengan dihadiri oleh kepala negara. Gitu. Harusnya begitu. Pada dasarnya sholat Jumat itu seperti itu. Tapi mada lika mungkinan. Kalau itu dimungkinkan. Gitu. Mungkin di satu kota ya sholat Jumat itu dilakukan di satu tempat. Masalahnya kalau dulu sangat memungkinkan, mungkin pada saat penduduknya masih sedikit. Nah, kalau sekarang kan satu kota saja, misalnya seperti di Bogor, satu kota itu aja isinya sudah 5 juta orang. Nggak mungkin mengumpulkan 5 juta orang setiap minggu. Ya, tuh. Kan tidak mungkin. Nah, artinya sudah tidak mungkin lagi melakukan tradisi, melakukan sholat Jumat seperti itu. Kemudian, wahada makana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asna'a hayatihi wa fi asril khilafatir rasyidati wa fi ma ba'd. Tapi sholat Jumat bareng-bareng seperti itu adalah tradisi yang dulu dilakukan di masa Nabi. Jadi di Madinah dulu kalau sholat Jumat itu hanya satu, ya di Masjid Nabawi itu. Seluruh penduduk Madinah itu ya sholatnya di situ. Begitu juga di masa Khulafaur Rasyidun. Walidha faqad kana fi baladi ma yusamma mushallayat wa ma yusamma al-masjid al-jami'. Karena itu biasanya dulu itu ada namanya musholla, ada namanya masjid jami'. Masjid jami' inilah yang dipakai sholat Jumat. Kalau musholla atau masjid yang bukan masjid jami' itu adalah masjid-masjid yang dipakai untuk sholat 5 waktu tapi tidak dipakai untuk sholat jamaah. Saya di Timur Tengah aja masih jumpai ya masjid-masjid yang tidak dipakai sholat Jumat. Karena masjid yang dipakai sholat Jumat itu adalah hanya masjid yang al-jami', masjid jami'. Gitu. Fa'idha tafarraqan nas yaumal jum'ah fi aktsari min masjidin wahidatin li sholatil jum'ati biduni daruratin faqad faqada syartu man ahamma syuruti sihhatiha. Karena itu kalau seumpama ada sholat Jumat di dalam satu daerah lebih dari satu tanpa adanya darurat, maka tidak sah sholatnya. Wa 'alal musallin hinaha an yatadaraku dzalika bi sholati dzuhri. Karena itu orang-orang yang sudah sholat Jumat itu sebaiknya mengulangi sholat zuhur. Adapun ketika ketika dalam kasus mengadakan sholat Jumat di tempat lain gitu ya. Adapun misalnya masjidnya memang tidak muat. Nah, dalam kasus masjid tidak muat barulah boleh ta'addudul Jum'ah itu. Dan kalau memang masjidnya tidak muat ya
berarti sholat tidak perlu diulangi dengan sholat zuhur. Tapi memang yang paling hati-hati itu ya setelah sholat Jumat itu sholat zuhur, memang yang paling hati-hati seperti itu. Kalau memang mampu. Gitu. Saya sendiri di masjidnya beliau dulu, di Masjid Al-Buti, ya, Masjid Mulla Ramadan Al-Buti, masjidnya ayah beliau, itu setelah selesai sholat Jumat itu biasanya memang berdiri lagi untuk sholat zuhur. Gitu. Kalau mau hati-hati ya seperti itu. Oke, kemudian begini. Pertanyaan berikutnya. Hal li sahibil amali an yamna al-amilu min ada'i sholatid duha. Pertanyaannya adalah, apakah boleh bagi seorang direksi atau pimpinan perusahaan atau pimpinan toko lah paling sederhananya untuk melarang pegawainya melakukan sholat duha pada saat sedang bekerja, ya, dengan dasar bahwa kalau sholat duha itu akan memakan waktu, padahal dia terikat pekerjaan. Jawaban, kalau jawabnya pakai nafsu ya, wah, kenapa sholat duha nggak boleh gitu. Tapi jawaban beliau begini, qiyamul amili bil amali alladzi tammat ta'aqudu alaihi wajibun. Seorang pekerja mengerjakan mengerjakan sebuah pekerjaan yang sudah dia tanda tangani, ya, sudah dia kontrak, itu hukumnya wajib. Wa sholatud duha mandubatun. Sedangkan sholat duha itu adalah hukumnya adalah sunnah, gitu. Fala yajuzu lil amili tarkul wajibi min ajli sunnati. Karena itu tidak boleh bagi seorang pekerja untuk meninggalkan kewajibannya bekerja demi melaksanakan sholat duha yang sunnah itu. Illa in adinalahu rabbul amali. Kecuali kalau memang mandornya atau majikannya itu mengizinkan. Jadi seperti itu ya. Ini harus kita ingat-ingat gitu, karena banyak orang yang tidak tahu prioritas. Misalnya begini, sekarang ini berkembang tren bagi orang yang baru hijrah, yang sedang semangat-semangatnya beragama, itu biasanya sedang rapatnya belum selesai, padahal rapat itu adalah sebuah kewajiban yang dia terikat. Kewajiban itu hanya karena adzan sholat, mereka tiba-tiba keluar kelas. Atau lagi tengah-tengah kuliah, adzan sholat, keluar. Padahal mengikuti perkuliahan itu hukumnya wajib. Sedangkan sholat di awal waktu itu hukumnya sunnah. Dan nggak boleh sebuah kewajiban itu ditinggalkan hanya karena persoalan sunnah. Ini harus kita ingat-ingat ya. Karena banyak orang yang salah paham. Wah, kan ini sudah masuk waktu, pekerjaan apapun ditinggal. Iya, kalau memang pekerjaannya itu pekerjaan sama-sama sunnahnya, boleh ditinggal. Tapi kalau pekerjaannya itu pekerjaan wajib, tunda dulu. Yang wajib diselesaikan, baru sholat. Itu. Ini juga yang dilakukan dulu oleh para ulama, para guru-guru ya. Seperti itu. Karena sekali lagi banyak yang salah paham. Tengah-tengahnya rapat, padahal rapat itu ada kewajiban, ditinggalkan hanya demi sholat di awal waktu. Padahal sholat itu waktunya panjang. Bahkan dalam kasus sholat zuhur, pada saat panas-panasnya, itu sunnahnya bukan di awal waktu. Tapi nanti nunggu cuacanya adem. Itu syariat. Ya. Oke. Kemudian raf'ul yadaini fil qunut. Hukum mengangkat kedua tangan pada saat kunut. Nah, kalau soal dasar mengangkat tangannya tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah apakah ketika waqina wasrif anna syarra ma qadait itu disunahkan membalikkan. Kan tadinya doa kan begini. Apakah ketika kan sebagian orang melakukan waqina wasrif anna syarra ma qadait itu dibalik seperti ini ya. Ketika daf'ul bala. Itu sebetulnya ada nggak dasarnya dari Rasulullah? Nah, jawaban beliau, lam yasbut dzalika fi du'ail qunuti balil waridu raf'u batinil kaffi min awalil qunuti ila akhirih. Kalau yang ada di dalam hadis terkait dengan doa kunut itu adalah
apa namanya, doanya ya tetap seperti kayak begini ya. Itu yang maksur dari Rasulullah. Tapi memang ini persoalan khilafiyah. Beberapa ulama itu ya sempat terputus ya jaringannya. Saya lanjutkan. Jadi sebagaimana dulu dilakukan oleh Nabi. Nabi itu dulu juga pada saat sholat istisqa itu membalikkan yang tadinya sorbannya itu ada di sebelah kanan, dipindah ke sebelah kiri. Dan itu adalah tafaulan. Seperti kita sholat, biasanya kadang-kadang jarinya ditaruh di dada sebelah kiri, di tempatnya hati, itu sebetulnya semuanya adalah tafaulan. Ya, tafaul. Tafaul itu mengharapkan kebaikan ya melalui tindakan-tindakan tertentu ya. Jadi itu terkait dengan kunut. Intinya ya yang mau tetap begini ya silahkan, yang mau seperti ini pada tolak bala juga silahkan. Masing-masing ulama mempunyai dasarnya sendiri-sendiri. Tapi kalau menurut beliau, Nabi sendiri tidak pernah melakukan ya membalik telapak tangan itu pada saat kunut ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah soal ada penanya yang menanyakan begini, ada laki-laki itu sholatnya menggunakan baju yang bergambar. Itu kadang-kadang gambarnya patung panda, patungnya Dora, itu patungnya bukan patung, kartun ya, kartun lah di bajunya itu Hello Kitty mungkin. Kadang-kadang juga suratul kalbin itu gambar anjing. Fahal yajuzu labsuha wa khassatan fi asna'i shalah. Apakah boleh memakai baju-baju yang bergambar seperti itu terutama pada saat sholat? Nah, jawaban beliau adalah tasihhus sholatu bisaubil ladzi alaihi mislu hadhihi suwari. Yang kalau soal keabsahannya ya sah-sah saja sholat menggunakan pakaian bergambar seperti itu. Tetapi walakin ma yang bagi labsuhu in kanati suwar kamilah wa kana birasmil yad itu. Tapi seyogianya itu ketika sholat kita tidak memakai baju-baju yang seperti itu, apalagi kalau seumpama gambarnya itu sempurna itu dan dilakukan dengan lukisan tangan itu seperti itu. Pada dasarnya kan kalau kewajiban kan nutup aurat ya, yang penting kan nutupi aurat. Sholat itu yang penting nutup aurat. Mau pakai apapun yang penting menutup aurat. Tapi sebaiknya memang menggunakan pakaian-pakaian yang tidak mengganggu kekhusyuan sholatnya gitu. Misalnya pakai baju di belakangnya itu apa misalnya ya tulisan-tulisan tertentu lah. Misalnya apalah ya banyak sekali ya kayak dilarang merokok misalnya tulisannya di belakang atau perkumpulan motor misalnya kan yang belakang kan harusnya khusyuk jadi membaca kaos ya, baca tulisan yang ada di kaos itu mengganggu kekhusyuan. Nah, itu sebaiknya tidak memakai baju-baju yang berpotensi mengganggu kekhusyuan gitu. Tapi ini sifatnya anjuran gitu. Kalau soal sahnya memakai baju seperti itu ya silahkan aja gitu. Tapi sebaiknya yang polos kalau sholat ya. yang tidak mengganggu kekhusyuan. Kemudian terkait dengan sholat hadiah.
ini mungkin beberapa teman-teman sudah melakukan sholat hadiah. Ini yang dinamakan dengan sholat hadiah. Nggak tahu saya di daerahnya teman-teman gimana. Kalau di tempat saya itu ya jadi tradisi sholat hadiah itu biasanya setelah 7 hari atau biasanya malah pada misalnya mayat dikuburkan pada pagi atau siang hari, biasanya malamnya itu ada sholat hadiah. Ya. Ini hukumnya bagaimana? Ma hukmu sholatil hadiyati lil mayyiti ba'da wafatihi. Ghaliban fi qaryatina tuqamu ba'da sab'ati ayamin min wafatihi. Ulama una bi qaryati yaquluna an hadhihi shalah sholatul mutlaq. Wasawabu min hadhihi shalah yuqaddamu wa yulqa lil mayyit. Mal hukmu ma'ad dalil. Jawaban beliau, ini sebetulnya gimana hukum sholat hadiah itu biasanya dilakukan pada saat 7 hari wafatnya seseorang. Para ulama di kampung saya, kata penanya, mengatakan bahwa sholat hadiah itu hukumnya adalah sebagaimana sholat sunnah mutlak. Dan hadiah daripada dan pahala daripada sholat ini itu diberikan kepada mayit. Ini sebetulnya bagaimana? Jawaban beliau, laisa fi syari'atil islamiyati ma yusamma bi sholatil hadiyati lil mayyit. Sebetulnya dalam syariat Islam itu tidak ada yang namanya sholat hadiah untuk mayit, itu enggak ada. Wala yushra'u at-taqarrubu ilallah 'anil mayyiti bis sholati. Dan tidak disyariatkan mendekatkan atau ibadah untuk mayit dengan melakukan sholat hadiah tersebut. Jadi Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti ini termasuk yang tidak setuju adanya sholat hadiah itu. Karena kalau kita mau mendoakan mayit ya pakai tahlil, bukan menggunakan sholat. Itu sholat hadiah. Itu pendapat beliau. Tapi kita juga jangan menyalahkan orang yang melakukan sholat hadiah. Karena mereka juga punya dasar. Banyak dasarnya. Salah satunya yang ditulis oleh Syekh Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Kasyifatus Sahja itu juga menulis tentang kesunahan sholat hadiah. Dan beliau punya dasar. Begitu juga penulis kitab Qurratul Ain, Al-Fathul Mu'in, itu juga menulis tentang kesunahan sholat hadiah. Karena sholat sunnah itu kan ada 3 sebetulnya. Ada sholat sunnah itu yang terikat dengan waktu, ada sholat sunnah itu yang terikat dengan sholat sunnah terikat dengan waktu itu ya sholat duha itu terikat dengan waktu, sholat witir terikat dengan waktu. Nah ada juga sholat itu yang terikat dengan sabab, dengan kondisi tertentu. Misalnya adalah sholat sunnah gerhana matahari, sholat sunnah gerhana rembulan, itu kan sholat sunnah yang terikat dengan sebab-sebab tertentu. Tapi ada juga sholat sunnah itu yang sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Kapanpun boleh dilakukan, asalkan tidak di dalam waktu-waktu yang diharamkan. Waktu yang diharamkan itu apa? Setelah melakukan sholat subuh itu nggak boleh melakukan sholat sunnah. Setelah sholat asar itu nggak boleh melakukan sholat sunnah. Nah, gitu. Jadi terkait dengan sholat hadiah itu penulis kitab ini Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti termasuk yang tidak setuju adanya sholat hadiah. Tapi beberapa ulama yang lain ini saya sampaikan di sini supaya kita itu tidak mudah menyalahkan. Karena ulama itu macam-macam pendapatnya dan masing-masing punya dasar. Syekh Nawawi Al-Bantani itu termasuk yang sekali lagi itu termasuk yang mengatakan bahwa sholat sunnah hadiah itu disyariatkan. Di dalam kitab-kitab yang lain juga, misalnya Syekh Ismail Zain bin Smith, atau Syekh Ismail Zain, kemudian Syekh Abdul Hamid Qudus Al-Makki dalam kitab Kanzun Najah wa Surur itu juga mengatakan berpendapat terkait dengan kesunahannya sholat hadiah. Terus kemudian terkait dengan apa sih sebetulnya yang harus ditutup oleh seorang perempuan pada saat sholat. Nah, sebetulnya kata beliau yang
yang harus ditutup oleh perempuan pada saat sholat adalah semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini auratnya perempuan, yaitu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, yang lain gimana? Kan perempuan seringkali kakinya terbuka, misalnya telapak kakinya kan terbuka. Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah itu begini, wajah saja yang membuat seseorang suka kepada perempuan itu kan wajahnya. Itu. Yang membuat seseorang suka pertama kali kepada perempuan itu kan biasanya wajahnya ya. Itu aja wajah itu boleh dibuka, apalagi kaki. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Jadi kalau soal pertanyaan, boleh nggak sih perempuan tuh buka kakinya, telapak kakinya itu, kalau pakai sendal jepit kan kakinya kelihatan. Ya, telapak tangan aja, wajah itu boleh dibuka, apalagi cuma sekedar telapak kaki. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Jadi intinya ya, nggak tahu kalau ada orang yang nggak normal, terus kemudian lihat perempuan tuh lihatnya suka dari telapak kakinya. Saya suka telapak kakinya. Kenapa kamu mencintai si A? Karena saya suka telapak kakinya. Kayaknya saya nggak pernah nemu kayaknya yang seperti itu ya. Tuh. Jadi kalau seandainya wajah dan telapak kaki saja boleh dibuka, apalagi kalau seandainya wajah dan dua telapak tangan saja boleh dibuka, apalagi telapak kaki. Oke, kemudian membaca surat Al-Fatihah di belakang imam itu sebetulnya gimana hukumnya? Kalau yang jelas kan begini, baca surat Al-Fatihah meskipun kita menjadi makmum itu hukumnya wajib. Itu. Nah, bagaimana seandainya imam itu sudah ruku, kita belum selesai membaca Fatihah, bagaimana hukumnya? Kata beliau harus disempurnakan. Gitu. Kalau kita ini mengikuti dari awal ya, mengikuti dari mulai takbiratul ihram kita sudah makmum, kemudian pada saat imamnya sudah ruku, itu tetap kita harus menyempurnakan bacaan surat Al-Fatihah kita. Kecuali ketika imamnya sudah sampai pada sujud yang kedua, gitu. Maka kita kita diperintahkan untuk menyelesaikan bacaan dan kemudian mengikuti gerakannya imam. Tapi yang paling baik kata beliau ya tetap menyempurnakan. Kalau memang nggak keburu ya mufarokoh dulu. Terus pertanyaan berikutnya, boleh nggak sih sholat witir itu diqodho? Misalnya malam ini, misalnya sholat witir itu kan malam. Nabi kan bersabda, ij'alu akhira sholatikum bil-laili witsro. Itu kata Nabi kan begitu. Jadikan sholat witir itu menjadi sholat terakhirmu pada malam hari. Sekarang seandainya belum sempat melakukan sholat witir, itu boleh nggak diqodho pada siang hari? Kata beliau, nggak ada masalah. Itu. Baik 3 rakaat maupun yang lain-lain. Itu nggak masalah. Jadi sholat witir ini termasuk yang bisa diqodho. Gitu. Oke, kemudian apakah bolong-bolong sholat itu bisa menghilangkan pahala sholat yang lain? Ini ada penanya yang Masya Allah lah. Jadi dia cerita, umurnya dia sudah 32 tahun. Saya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Saya melakukan hampir semua dosa besar. Apakah saya ini kafir? Gitu. Kemudian kan Anda sudah menjawab, katanya, itu bahwa saya ini tidak kafir. Alhamdulillah karena jawaban Anda seperti itu, hati saya jadi terbuka untuk semangat beribadah. Sekarang saya itu sudah komitmen beribadah, tapi saya itu kalau zuhur, asar, itu selalu ketiduran terus, kata dia. Karena saya ini selalu bangun malam, maksudnya malam itu nggak pernah tidur, tidurnya pagi sampai maghrib. Jadi saya ini selalu ninggal sholat zuhur, asar. Ini gimana hukumnya? Itu. Apakah sholat-sholat yang lain itu menjadi terhapus pahalanya? Jawaban beliau, kasluka anil qiyami ila sholatil asri aw ghairiha la yuhbitu thawaba shalawatikal ukhra kal fajri wa ghairiha. Kemalasan Anda melakukan sholat asar atau yang lain itu tidak menghilangkan pahala sholat-sholat yang lain.
Tetapi walakinni ansahuka bidharurati qada'i sholati allati tafutuka. Tapi saya menyarankan Anda mengqadha salat-salat yang Anda tinggalkan. Tadi ya yang zuhur asar itu karena zuhur asarnya itu selalu tidur gitu. Wa yaktubullahu laka ajrul qada wa yaghfir laka kaslaka wa taqsiraka. Dan insya Allah akan menuliskan bagi Anda pahala qada itu dan mengampuni kemalasan Anda itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, gimana seandainya tengah-tengah sholat kita melihat auratnya imam itu terbuka, gitu. Terkena angin misalnya, atau imamnya nggak nyadari ternyata celananya atau sarungnya ini ada yang lobang, misalnya berlobang sehingga kelihatan auratnya, itu gimana? Gitu. Nah, jawaban beliau, kalau seumpama auratnya imam itu terbuka dalam jangka waktu yang lama, maksudnya kalau sekedar sekelebatan itu kan nggak ada masalah. Tapi kalau seumpama karena memang ada lubangnya ya di sarung itu misalnya, dan makmumnya tahu, maka batal sholatnya makmum itu, kecuali kalau niat mufaroqoh, misalnya begitu melihat imamnya itu auratnya terbuka, makmumnya langsung saya sholat sendirian gitu, tidak mengikuti imam. Nah, itu nggak masalah. Kecuali kalau imamnya misalnya kalau celana mungkin nggak ini ya. Kalau sarung misalnya, imamnya baru belajar pakai sarung, tengah-tengah sholat sarungnya melorot. Nah, itu kalau misalnya melorotnya lama, itu ya batal sholatnya. Tapi kalau misalnya melorot langsung tarik lagi, tutup lagi, itu nggak ada masalah. Itu terkait dengan auratnya imam ya. Itu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana hukumnya tarodhi anil khulaf ya. Biasanya kan sholat tarawih itu itu bacaannya ya. Allahumma rdu anil Allahumma rdu anil khulafa'ir rasyidin, terus kemudian lupa saya, yang biasa jadi Bilal tarawih Abu Bakar gitu. Baru mu'alim mungkin biasa jadi ini Bilal tarawih ya. Itu biasanya kan setelah selesai rakaat keempat ya, biasanya itu kan Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu an gitu kan ya. Itu hukumnya gimana? Gitu. Membaca seperti itu hukumnya gimana? Jawaban beliau, la ba'sam minal i'timad ala ayyi wasilatin li dhabtir rakaat. Sebetulnya tidak ada masalah itu menandai jumlah rakaat itu dengan bacaan-bacaan tertentu. Dan membacakan nama-nama khulafaur rasyidun itu termasuk wasail yang baik gitu. Jadi nggak ada masalah intinya ya. Kemudian bagi makmum, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau ada makmum yang masbuk kemudian berdiri setelah imamnya salam, itu jahar atau tidak? Bacaannya itu keras atau pelan? Nah, jawaban beliau, kalau seumpama sholatnya itu sholat jahriyah, misalnya baru ikut imam itu 1 rakaat, kemudian berdiri rakaat kedua, itu kan masih disunahkan membaca keras. Nah, itu ya sunnah. Meskipun makmum masbuk, itu sunnah membaca keras. Atau sholat isya, itu sama. Syaratnya apa? Syaratnya adalah bisyarti alla yusawwisha alal akharin. Syaratnya adalah tidak mengganggu orang sholat yang lain. Tuh. Orang lain tidak mengganggu orang lain yang sedang sholat. Misalnya ya masbuknya sendirian misalnya, berarti tidak ada yang terganggu. Tapi kalau misalnya suaranya terlalu keras dan itu mengganggu orang sholat yang lain, maka itu tidak boleh. Oke, terus kemudian berikutnya adalah soal sholat dengan duduk di kursi. Gitu. Ini penanya dari Libya. Di Libya itu banyak, kata dia, orang yang sholat di kursi. Gitu. Dan bahkan beberapa masjid tertentu itu menginfakkan harta masjid itu memang khusus untuk membeli kursi itu hukumnya bagaimana? Padahal di dalam mazhabnya
Imam Malik itu tidak boleh sholat duduk di kursi, itu kan nggak boleh menurut mazhab Imam Malik. Bahkan bagi orang yang tidak mampu itu tidak boleh duduk di atas kursi itu. Kalau nggak mampu berdiri ya duduk di lantai itu. Jangan duduk di kursi. Itu menurut mazhab Malik. Jawaban beliau, masalah sholat di kursi itu hukumnya kembali kepada rekomendasi dari dokter. Kalau seandainya dokter itu melarang seseorang sholat duduk di lantai, maka misalnya karena lututnya ini sakit misalnya, itu kan nggak mungkin duduk di lantai ya, memang harus duduk di kursi. Maka boleh sholat di atas kursi itu. Dan kalau sujud ya berarti kan kalau sholat di kursi itu kan sujudnya nggak ke tanah kan, sujudnya ya isyarat begini kan. Kemudian kalau rukuk menunduk, sujud lebih ke bawah lagi gitu kan. Kalau sholat menggunakan kursi itu. Kalau memang seandainya dokternya memang melarang karena si orang yang sholat ini itu lututnya sakit misalnya, nggak ada masalah itu sholat seperti itu. Kecuali memang seandainya dia mampu sujud tapi dia tidak melakukan, nah, itu tidak boleh itu syaratnya. Jadi ketidakmampuan itu menjadi kata kunci dan itu harus dari dokter ya itu. Kecuali sholat sunnah, kalau sholat sunnah sih silahkan aja. Mau sholat sunnah itu kan nggak ada larangan. Mau kalian sholat sunnahnya sambil duduk, mau sholat sunnahnya sambil yang lain-lain, tapi kan pahalanya tidak sama ya. Sholat sunnah yang dilakukan sambil duduk itu ya pahalanya hanya separuhnya orang sholat sunnah berdiri. Gitu. Oke, kemudian berikutnya adalah soal ketika kita sholat di atas kereta atau di atas kendaraan, itu hukum menghadap kiblatnya itu bagaimana? Kaifa yusolli man fil qatirati in kana yusolli bi ijtihadin bi baiti ibratin hal yatahawwalu kama tahawwalatil qatirah wa hal yu'idu hadhihi shalah. Itu. Gimana hukumnya sholat di atas kereta itu? Apakah kiblatnya itu menyesuaikan arahnya kereta atau harus mengulangi sholat? Gitu. Nah, jawaban beliau adalah ya sebisa mungkin harus menghadap kiblat. Untungnya sekarang itu kan di gerbong-gerbong kereta, kalau Anda naik kereta akhir-akhir ini itu kan sudah selalu disediakan musola ya. Saya berkali-kali sholat di atas di dalam kereta itu, dan kereta itu kan hampir tidak berbelok-belok lah. Kalau belok pun nggak banyak ya. Saya apalagi sekarang kan kita punya aplikasi untuk mengetahui arah kiblat. Jadi mudah lah. Setiap kali kita di dalam kereta tinggal ngatur aja kiblatnya ke arah mana. Kereta itu kan biasanya jalannya lurus. Saya misalnya perjalanan dari Jawa ke Jakarta itu mesti arahnya kan ke barat itu. Dan itu menghadap ke kiblat itu. Atau misalnya dari Jakarta mau ke Jawa itu kan berarti membelakangi arahnya kereta. Nggak masalah itu sholat seperti itu. Kecuali kalau memang keretanya ini belok-belok gitu. Maka yang penting adalah pada saat takbiratul ihramnya itu menghadap kiblat. Urusan yang lain berikutnya itu nggak masalah, tetapi harus i'adatus shalah kalau itu sholat fardu ya. Kalau itu sholat fardu itu harus i'adatus shalah, mengulangi sholat. Ya. Jadi kan ada sholat itu sholat lihurmatil waktu ya namanya. Sholat lihurmatil waktu itu sholat untuk menghormati waktu, jangan sampai keluar dari waktu sholat ya. Misalnya kita di atas kereta jam 3 misalnya, sebentar lagi sudah mau asar, ya mau nggak mau harus sholat di atas kereta meskipun, atau yang umum tuh di pesawat lah. Kalau di kereta sih gampang. Kalau di kereta itu nggak ada alasan. Kalau di kereta itu kan airnya ada, kemudian menghadap kiblat juga mudah. Yang susah kan di pesawat. Di pesawat itu airnya tidak ada, debu juga tidak ada, ya. Menghadap kiblat juga susah.
di pesawat itu. Nah, kalau itu kita sholat sebisanya, tapi nanti kalau sudah mendarat, kita mengulangi sholat itu tadi. Namanya i'adatus sholah, bukan qadha ya, tapi i'adatus sholah. Seperti itu. Kalau sholat sunnah malah bebas ya. Kalau sholat sunnah itu di atas kendaraan, yang penting pada saat takbiratul ihram itu menghadap kiblat. Nanti urusan kendaraannya belok-belok itu nggak ada masalah. Itu ketika sholatnya adalah sholat sunnah. Gitu. Oke, kemudian gimana hukumnya menggunakan lafadz sayyidina pada saat sholat? Tuh. Pada dasarnya kita itu pada saat sholat itu membaca bacaan yang memang maksur dari Rasulullah. Tuh. Kalau memang Rasulullah nggak membaca sayyidina, ya kita nggak usah membaca sayyidina. Itu pada saat sholat. Lain lagi kalau di luar sholat ya. Kalau di luar sholat membaca sayyidina itu hukumnya sunnah, karena itu bagian dari adab kita kepada Rasulullah. Tapi kalau di dalam sholat ya ikuti bacaan yang memang diajarkan oleh Rasulullah tanpa kalimat sayyidina. Gitu. Terus kemudian terakhir untuk hari ini, pertanyaan terakhir adalah soal, kan ada benar nggak sih ada kaidah al aslu fil ibadah atau wakuf? Pada dasarnya ibadah itu nggak boleh ditambah-tambah. Itu benar nggak sih kaidah seperti itu? Hal tasmiyatul fi'li bi annahu ibadatun mutawaqqifun fihi am anna nafsul ibadati mutawaqqifatun 'alal waridi minha faqat. Fala yajuzu lil insan ay yusalli masalan 100 rak'ah li'annahu lam yarid wal ibadatu mabniyatun 'ala tawaqquf. Benar nggak sih ibadah itu nggak boleh dikreasikan gitu? Al aslu fil ibadah al tawaqquf. Kalau nggak ada dalil ya sudah diam saja gitu. Itu benar nggak ada kaidah seperti itu? Jawaban beliau, lam asma ilal an anna fi syar'i qaidatun taqulu al aslu fil ibadah at tawaqquf. Kata beliau, saya sampai hari ini tidak pernah mendengar ada kaidah al aslu fil ibadah at tawaqquf. Jadi nggak ada. Intinya kaidah itu nggak ada. Kalau ada yang menyampaikan kaidah semacam ini, ya berarti dia bikin-bikin. Nah, in kunta taqsidu bit tawaqqufi istilhamuha minan nusus sabitah wa adamul i'timad fiha 'ala ar-ra'yi wal ikhtira'. Fa ahkamul islami kulluha kadzalik innama tu'khadhu minal kitab was sunnah. Tawun kanat ibadatun aw ghairuha. Wa bima anna jins salat tasbutu masyru'iyatu bil Qur'an was sunnah dun taqidin bi kamiyatin muhaddadah fala yajuzu laka an tuhaddida adad raka'atin nafilati minha bikamiyatin min indik. Tapi kalau yang terkait pertanyaan Anda tadi, misalnya sholat 100 rakaat itu kan nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, itu keliru kata. Justru Nabi itu tidak pernah membatasi rakaatnya sholat. Jadi Anda juga tidak boleh membatasi rakaat sholat itu. Karena hadis Nabi itu mengatakan as-sholatu khairu mawdu'in. Famanis tato'a an yastaksira minha falyastaksir. Sholat itu adalah sebaik-baik perbuatan. Itu kata hadis Nabi. Barang siapa yang mampu melakukan sholat dalam jumlah rakaat yang banyak, maka lakukanlah. Ini sholat sunnah mutlak ya. Sholat sunnah mutlak itu seperti itu. Mau 1000 rakaat juga nggak ada masalah. Itu sholat sunnah mutlak. Nabi tidak pernah membatasi. Yang terbatas adalah jumlah sholat fardu. Kalau sholat fardu, Anda tidak boleh ngubah-ngubah. Sholat maghrib itu 3 rakaat, nggak boleh ditambahi 4 rakaat misalnya, atau 3 rakaat setengah, nggak boleh. Sholat maghrib 3 rakaat itu ya paten, hanya 3 rakaat itu. Isya 4 rakaat, nggak boleh ditambah-tambahi. Tapi kalau sholat itu sunnah mutlak, itu tidak terbatas jumlah rakaatnya. Mau berapapun boleh. Itu. Dan itu baik. Nah, yang terbatas lagi adalah jumlah, misalnya nawafilul mafruḍah, sholat qobliyah, ba'diyah, itu terbatas jumlahnya. Sholat duha itu terbatas, sholat witir itu terbatas. Amma naflul mutlak fa ghairu muhaddad. Adapun sholat sunnah mutlak maka tidak ada batasannya. Boleh melakukan berapa rakaat saja.
yang Anda kuat. Itu. Yang penting tadi ya tidak melakukannya pada waktu-waktu yang diharamkan. Oke, mungkin untuk hari ini itu ya cukup, sudah jam 9. Ada beberapa yang mengirimkan catatan di kolom chat ya. Apakah orang yang tahlilan bisa disebut orang yang bertakziah? Kalau statusnya orang yang bertakziah berarti tahlil di hari keempat dan seterusnya makruh dong. Mohon penjelasannya. Kedua, saya sering mendengar orang yang mengistilahkan orang yang bertakziah dengan kata takziin dan takziat. Apakah bisa master dijamakkan begitu? Sedangkan yang dimaksud mungkin muazin, muaziat. Kalau yang pertama, jadi kan begini, tahlil dan takziah itu kan dua hal yang berbeda ya. Tahlil itu kan mendoakan untuk mayit, mendoakan untuk orang yang meninggal ya, dengan zikir, dan kemudian di dalam tahlil itu ada sedekah ya, ada sedekah dan seterusnya, itu kan semuanya amal baik itu. Kalau seumpama adapun kalau takziah itu masih di dalam batas tahlil itu masih di dalam batas waktu takziah, maka ya bisa dikumpulkan seperti begini. Misalnya kita sholat sunnah tahiyatul masjid dengan sunnah qobliyah misalnya. Itu kan boleh satu sholat isinya dua. Gitu. Karena sholat tahiyatul masjid itu kan sholat sunnah mutlak. Sholat qobliyah itu sholat yang terik dengan waktu. Itu boleh dilakukan secara bersamaan, atau sholat tahajud misalnya, atau sholat istikharah gitu. Jadi dua amal sekaligus gitu maksudnya gitu. Bisa digabungkan gitu. Tahlil selama masih dalam batas waktu yang disunahkan itu bisa juga dianggap sebagai takziah. Kalau di luar dari batas waktu takziah itu berarti ya tahlil saja gitu. Seperti itu ya. Nah, dasarnya apa? Orang yang 3 hari, 7 hari, 40 hari itu ada dasarnya. Di dalam hadis-hadis itu disebutkan gitu. 7 hari itu didatangi lagi oleh malaikat, itu kan ada. Tuh. Dan biasanya 7 hari itu adalah hari yang berat bagi mayit, makanya keluarganya mendoakan. Itu ada di dalam hadis. Gitu. Jadi, dan keliru kalau ada yang menganggap bahwa itu budayanya Hindu. Justru itu nggak pernah ada di dalam budaya Hindu, itu nggak ada budaya seperti itu. Itu budaya asli itu Islam. Saya waktu di Syria juga ngalami, meskipun di Syria dulu itu 7 hari aja, nggak ada 40 harinya. Ya 7 hari itu 1 hari, 3 hari, 7 hari itu masih ada. Itu seperti itu ya. Jadi bisa saja tahlil sekalian takziah itu bisa saja. Selama masih dalam batas waktu yang dianjurkan untuk takziah. Kemudian saya kalau soal takziin takziat malah nggak pernah ya saya dengar. Yang benar memang muazin muaziat. Itu sih saya kira. Oke, mungkin ada catatan yang lain dari teman-teman yang lain, barangkali mau menyampaikan sesuatu silahkan melalui suara maupun melalui kolom chat. Kalau tidak ada, kita akhiri untuk hari ini. Maulid Nabi, apakah di negara selain Indonesia juga mengadakan Maulid Nabi? Pastilah. Itu bisa dicari YouTube-nya, bisa dilihat di YouTube. Maulid Nabi di Sudan, Maulid Nabi di Uni Emirat Arab, Maulid Nabi di Yordania, di banyak negara lah. Saya sendiri dulu ngalami Maulid Nabi. Dulu di Syria itu luar biasa sekali, kalau Maulid Nabi itu hampir di semua masjid mesti menyelenggarakan Maulid Nabi. Itu di masjid di mana-mana. Apalagi di Afrika ya, pernah saya lihat itu ribuan hewan dipotong untuk menyelenggarakan Maulid Nabi. Bahkan di Arab Saudi sendiri, di pusatnya Wahabi itu sekarang juga sudah banyak orang Maulid Nabi di sana. Justru yang anti Maulid itu yang minoritas sebetulnya.
Orang tidak mau negara yang awalnya tidak mau melakukan Maulid Nabi itu hanya Arab Saudi. Negara yang lain di seluruh dunia yang mayoritas Muslim pasti melakukan Maulid Nabi. Di mana saja. Tuh. Bisa searching lah itu di YouTube. Maulid Nabi di Chechnya, Maulid Nabi di Afrika, Maulid Nabi di Mesir, Maulid Nabi di Syria, dan seterusnya. Oke, silahkan kalau memang nggak ada lagi. Ini apa ya? Apa itu? Cukup ya mungkin ya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat dan kita bisa senantiasa diberikan istiqomahan untuk terus menambah ilmu ya. Oke, ini terakhir ini ada apa ini? Kalau terbuka aurat karena ketidaksengajaan sebetulnya sama hukumnya. Kalau memang langsung ditutup itu nggak ada masalah. Misalnya keterpa angin ya langsung ditutup itu nggak ada masalah. Tapi kalau seumpama itu dibiarkan dalam waktu yang lama, misalnya sudah kebuka tidak langsung ditutup, maka itu membatalkan sholat. Itu. Oke. Summa qala al-musannif al-adzan al-muhad wallahu alam bishawab. Kita lanjutkan lagi pada hari Rabu yang akan datang di halaman 101 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.